lagi kita bersama berdua. Ya, berdua. Langganan Anda setiap minggu ya. Setiap minggu 2 episode setiap minggu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi bagi kami tidak perlu banyak yang nonton, tapi paling tidak setiap orang yang menonton bisa mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan manfaat dari acara kita yang kita tayangkan ini. Oke, kita lanjut masih bicara tentang bagaimana ketika orang tidak lagi punya cita-cita. Ya. Indonesia itu dibangun pasti karena ada cita-cita. Cita-cita. Ingin merdeka tuh ya. Iya. Jadi ketika dulu Portugis menjajah, dilanjutkan oleh Belanda, kemudian ada Inggris sempat, kemudian Belanda lagi, sampai Jepang menjajah. Indonesia tidak akan pernah ada kalau kita, bangsa kita, pahlawan-pahlawan kita tidak punya cita-cita. Ya. Cita-citanya apa? Merdeka. Ya, Itu dulu. Ya. Setelah cita-cita merdeka, nah kemerdekaan itu bentuknya apa? Maka dibangunlah satu impian untuk membangun sebuah negara yang berdiri sendiri, yang berdaulat. Kan begitu? Betul. Jadi kalau kita nggak punya cita-cita, saya jadi heran. Nah, sekarang apakah setiap orang perlu punya cita-cita? Perlu tidak, Rama? Perlu. Seorang ayah cita-citanya apa? Ya, mungkin ingin menjadi ayah yang baik. Bisa. Ya, oke. Itu ya. Sebetulnya sederhana, Rama. Seorang ayah cita-citanya selain dari menjadi ayah yang baik, membesarkan anak-anaknya. Membesarkan anak-anaknya, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, dan kemudian melepas anak-anaknya untuk bisa berdikari atau berdiri sendiri. Di kaki sendiri. Ya, kalau yang perempuan, cita-cita ayah adalah menikahkan anaknya dan menyerahkannya kepada seorang pria yang baik. Ya. Kalau anak laki-laki pengen mengantarkan anak-anaknya menggapai harapan-harapan dia dan harapan keluarga, agar bisa menjadi pelindung bagi keluarganya kelak. Ya. Cita-cita itu simple sebetulnya. Nah, cita-cita seorang nenek. Nenek. Apa cita-cita seorang nenek? Mungkin ingin mati husnul khotimah ya. Ya kalau itu kita semua lah. Iya. Bukan hanya nenek. Gimana? Jadi kalau cita-cita seorang nenek itu hidup sehat. Iya. Hidup sehat, bisa melihat anak cucu, bisa menggendong cucu. Cita-citanya sederhana, disederhanakan makin tua, cita-citanya makin disederhanakan, cita-citanya menempel kepada orang lain. Nah, kalau anak-anak, cita-citanya apa? Cita-cita yang besarnya, keinginan besarnya, ya, itu adalah membahagiakan orang tua. Pasti. Ya, pasti. Tapi bagaimana cara membahagiakan orang tua? Ya, dengan mencapai cita-cita. Dengan bangun lagi cita-cita berikutnya. Jadi kalau di dunia usaha atau di dunia pendidikan atau di dunia bisnis, dunia apapun, itu ada yang kita kenal dengan istilah visi dan misi. Iya. Visi itu kalau kita terjemahkan dan dengan bahasa kita sederhana, sebetulnya menurut saya Langkah-langkah. itu cita-cita besar. Tujuan. Iya, cita-cita besar. Yang menjadi tujuan. Ya. Jadi kita bikin dulu cita-cita besar untuk mendapatkan yang besar, ya. Jadi kalau di pramuka dulu ingat. Rama pernah ikut pramuka enggak? Pernah ya? Pernah. Ada permainan lingkaran besar, lingkaran kecil. Ingat enggak? Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Cita-cita itu seperti itu. Kalau kita mau membuat sebuah lingkaran besar, maka lingkaran besar itu terdiri atas lingkaran kecil yang kemudian dia bergabung menjadi sebuah lingkaran besar. Ya. Ya nah. Ya, paham, jadi paham ya? Paham. Apalah misalnya sekarang ini saya ingat nih,
saya pernah membaca satu kisah. Ini kisah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Di sebuah stasiun kereta yang tersibuk di Tokyo, di Jepang, di Jepun. Waktu itu kalau di Jepang tuh orang kan tidak biasa berkendaraan kayak kalau di kita ini kan orang pakai motor, pakai mobil, pakai apa segala macam. Kalau di sana karena mahal, mereka biasa menggunakan alat transportasi publik seperti kereta apa segala macam itu ya, bus. Jadi mereka jarang sekali menggunakan kendaraan pribadi mereka. Nah, pada saat yang jam-jam sibuk itu turunlah seorang pengusaha, ya boleh dibilang konglomerat. Konglomerat ini dia bawa koper, dia tergesa-gesa. Ya, karena orang Jepang itu memang tergesa-gesa. Ya, gesit-gesit. Tidak ada santai-santainya, jalan tuh cepat. Lalu di lorong tempat dilalui itu ada seseorang yang menggelar tikar kecil dan di sebelahnya ada pensil dan kaleng. Kalengnya kayak kaleng susu yang sudah dibolongin. Celengan. Celengan itu. Ketika dia terlewat, lalu dia menoleh kepada si pengemis ini. Pengemis ini kan, tolong kasihanilah apa segala macam kan, ya biasalah pengemis kan, bagilah rezeki Anda. Si pengusaha ini mengambil uang dari dompetnya, kemudian ditaruh di depan si pengemis. Lalu dia lihat kaleng itu, dia tumpahkan isi duitnya, dia ambil kalengnya. Saya beli kaleng Anda. Orang kan kejut loh, kok bapak ini pelit amat, kasih duit terus ambil lagi kaleng tempat duit orang, ya kan? Ya. Saya tidak memberi Anda cuma-cuma, saya tidak memberi kepada pengemis, tapi saya membeli properti Anda karena saya menganggap Anda adalah pengusaha. Nah, ternyata sugesti kalimat itu yang dikeluarkan oleh seseorang yang dikenal, sangat terkenal orang itu, membuat sugesti si pengemis. Dia tumbuh, dia ngelamun-ngelamun kan, dia pikir kalaulah seorang konglomerat yang begitu kaya raya menganggap saya pengusaha dan dia orang lain yang baru melihat saya hari ini, kenapa saya tidak melihat diri saya juga sebagai pengusaha? Kenapa saya merendahkan dan menghina diri saya dan menganggap saya hanyalah pengemis peminta-minta, padahal saya adalah juga pengusaha sama seperti dia. Mindsetnya berubah ya. Mindsetnya berubah karena kata-kata, karena kalimat dari seorang yang memberikan pengaruh. Maka dimulailah membangun cita-cita. Saya akan setara dengan dia. Itu cita-citanya. Saya akan menjadi orang kaya seperti dia, sukses seperti dia. Bagaimana jalannya? Kalau ditempuh akan jauh sekali. Tapi tidak. Dia melakukan setahap demi setahap. Uang yang tadi diberikan oleh si pengusaha tadi dibelikannya kepada benda-benda yang sederhana. Kemudian dia jual. Begitu dapat duit, dia beli lagi yang lebih besar, lebih besar. Dan bertahun-tahun kemudian si pengusaha sedang di ruangan dia. Lalu sekretarisnya masuk, Pak, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Bapak. Dan dia maksa sekali kayak ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Saya lagi sibuk, gak bisa ini. Pak, orang ini juga pengusaha, Pak. Dia kepengen sekali ketemu dengan Bapak dan berkenalan dengan Bapak. Dia bilang, dia memberikan menawarkan sebuah kesempatan kepada perusahaan kita. Oh ya, saya kasih dia waktu 10 menit. Masuk si orang tadi. Begitu dia masuk, dia melihat ke si pengusaha dan dia tersenyum. Sebelum dia mengucapkan apa-apa, dia bilang, terima kasih Pak. Si pengusaha bingung, terima kasih apa? Saya nggak berbuat apa-apa dengan Anda dan saya baru mengenal Anda. Pak, Bapak mungkin tidak pernah ingat, tapi bertahun-tahun yang lalu di sebuah kesempatan di pagi hari di stasiun, Bapak membeli kaleng saya. Bapak mengatakan kepada saya bahwa saya bukan pengemis, saya adalah pengusaha yang sama seperti Bapak. Sekarang saya betul-betul sudah mewujudkan apa yang Bapak ucapkan itu. Saya juga sudah menjadi pengusaha setara dengan Bapak. Apa pelajaran yang kita petik di sini? Apa? Support mungkin ya dari orang-orang yang gitu.
Yang pertama, ini yang kalau di kantor saya bilang, kalian suka menghina diri kalian. Kalian suka merendahkan diri kalian dan kalian menentang kehendak Tuhan. Kalian memvonis diri kalian hanyalah ini. Padahal Tuhan sudah mengatakan kepada kalian, mungkin bukan hari ini. Rezeki kalian itu jauh lebih besar daripada yang ini. Tapi kalian terburu-buru untuk menyerah. Orang yang memilih untuk menjadi pengemis, dia terburu-buru untuk menyerah. Orang yang memutuskan untuk hanya sekedar berbelas kasihan dari orang, berharap apa segala macam itu, dia terburu-buru untuk menyerah dan menghina dirinya. Karena semua orang ketika ditiupkan roh nih ke janinnya, sudah ada rezeki, sudah ada jodoh, sudah ada maut. Sudah ditulis semua dah. Sudah ditulis semua. Bagaimana kita mengetahuinya? Cari dan jangan menyerah. Karena apa? Si pengusaha tadi mengatakan, Anda juga pengusaha yang sama seperti saya. Itu bahasanya. Itu adalah kata-kata yang harus ditulis di ingatan kita setiap hari. Jadi kalau kita ngelihat ada mobil, orang bermobil bagus gitu ya, jangan sirik dan dengki pada dia. Tapi jadikan motivasi gitu. Jadikan motivasi. Satu hari kelak saya akan sama seperti dia. Hari ini pakai sepeda ontel gitu. Nggak apa-apa. Tapi jangan hina diri kita bahwa kita tidak bisa seperti mereka. Bahasa orang tua kita kan sama. Dia makan nasi, kita makan nasi. Betul. Hah? Hidupnya sehari 24 jam, sama-sama 24 jam. Itu betul. Oksigen yang ditiup di bumi ini sama-sama kita hirup bersama-sama. Terus kenapa dia lebih daripada saya? Itu yang harus dijawab. Usahanya mungkin. Dari usahanya kan. Itu dia. Jadi betul, kesempatan itu tidak ditunggu, tapi ciptakan. Jangan dijemput, diciptakan. Kesempatan harus dibuat. Kitalah yang menciptakan kesempatan-kesempatan. Tapi kalau kita menunggu, ya Allah, siapa tahu ada kesempatan nih. Nggak bisa. Itulah yang guna cita-cita. Jadi buatlah cita-cita besarmu dan mulailah mewujudkan cita-cita kecil agar bisa mewujudkan cita-cita besar. Maka anak-anak kita nih, anak-anak kita, ya, aku kok kayak orang Betawi, ya kan? Orang tua ajarkan, mari bangun cita-cita bersama-sama anak-anak itu. Berikan cerita-cerita yang lebih realistis, cerita-cerita yang kemudian bisa merangsang anak untuk juga membangun cita-citanya dengan bahasa yang mudah dimengerti kan? Iyalah, mulai dari kecil, dari TK itu kebiasaan. Ini orang tua nih, mohon maaf ya orang tua, mohon maaf. Saya juga orang tua. Kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Sebetulnya apa sih yang kita kejar? Apa yang lari? Dan apa yang lari? Sibuk boleh, tapi harus ada waktu, karena kesempatan kita untuk bersama keluarga itu tidak banyak. Mari kita tutup mata. Jadi kalau saya di kelas saya biasa begitu. Mari kita tutup mata, kita bayangkan bahwa besok salah satu anggota keluarga kita hilang, tidak ketemu lagi dengan kita. Sedih tak? Bayang nggak tuh? Itu bukan satu yang mustahil kan? Bisa menjadi nyata. Iya, kita tidak tahu kan misalnya. Tidak ada kesempatan itu kalau kita tidak rebut hari ini, besok belum tentu dapat. Jangankan anggota keluarga, jangan-jangan kita yang tidak ada lagi. Iya. Betul. Makanya untuk itu, agar keluarga kita jelas kemana arahnya, maka bangunlah cita-cita keluarga. Nah, cerita keluarga ini kan sederhana. Nah, kalau nanti nih kalian udah besar-besar nih, ayah kepengen punya rumah itu di lereng gunung, sejuk, terus di situ ayah bisa berkebun kan, ada pula lah kolam-kolam ikan sedikit gitu di situ. Ayah menikmati masa-masa pensiun. Lalu kalian ketika kalian liburan, kalian membawa anak-anak kalian ke situ. Betapa indahnya impian bersama yang sederhana itu menjadi impian semua keluarga. Si ayah pengen mewujudkan itu, si anak bayangkan kalau ayahnya pensiun, nanti dia akan berusaha mewujudkan mimpi ayahnya. Sederhana, nggak perlu mimpi yang tinggi-tinggi. Tapi ingat ya,
kata-kata itu ada sebuah tulisan yang kita tulis dengan indah dan tidak pernah bisa dihapus. Kata-kata tidak akan pernah bisa terhapus. Maka keluarkanlah kalimat-kalimat bermanfaat dalam hidup kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk siapa saja. Keluarkan kalimat-kalimat yang mensugesti kita untuk selalu berbuat baik. Tidak perlu harus menjadi ustadz. Tidak perlu dulu menjadi pendeta dulu, menjadi pembuka agama, menjadi motivator hebat, tidak perlu. Tapi kita harus mampu menjadi motivator bagi orang sekitar kita dan bagi diri kita. Dan ingat, jangan hanya kata-kata, disertai juga dengan perbuatan. Udah? Betul. Boleh nanya ada nih? Boleh nanya ada? Nah, boleh. Kan apa tuh? Pak LD yang sekarang ini kan motivator sama yang beri motivasi kan? Ya. Dulu semasa kecilnya ada tak bayangan jadi seperti sekarang ini? Ya. Memang ada? Ya. Jadi waktu kecil saya menyebut apa? Karena kami rumah kecil ya. Saya tidur dengan abang. Setiap mau tidur itu adik dan kakak saya serta abang berempat kami itu tidur di tempat tidur yang agak besar. Itu tempat tidurnya tambah lagi papan biar makin lebar. Lalu di tengah-tengah akan tidur apa saya. Dia belum tidur sebetulnya. Untuk pengantar tidur, apa selalu bercerita tentang berbagai hal. Itu kemudian menjadi impian bersama kami. Nah, ketika saya tamat SMA, saya berpikir gimana, karena waktu itu kebiasaan teman-teman juga udah banyak curhat, gimana saya bisa nanti dapat duit dari orang-orang curhat ke saya ya. Oh, itu yang mensugesti itu. Terus mensugesti dan kita pupuklah kebiasaan itu. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu. Kita tidak boleh membatasi diri. Ya, batasi diri. Oh, saya kan cuman ini. Tidak. Dunia ini begitu luas. Banyak hal di dunia ini yang kita tidak ketahui. Dapat 1 kita kurang 1000. Dapat 2 kita kurang 1.000.000. Dapat 3 kita kurang 1 miliar. Makin tak banyak kita tahu, makin banyak yang kita tidak ketahui. Jadi jangan pernah bisa hidup puas dulu. Kalau saya bilang, kalau kita udah puas berarti kita mati. Jadi tidak punya keinginan lagi ya? Tidak ada lagi keinginan kan? Kalau orang sudah tidak punya keinginan apa? Hanya makhluk yang tidak bernyawa, yang rohnya sudah dicabut lalu selesai. Nah, kalau kita masih punya cita-cita, itulah yang membuat kita membangun yang saya sebut dengan harapan. Orang, kenapa dia gantung diri? Merasa tidak ada harapan? Tidak ada harapan. Bunuh diri, gantung diri, terjun dari gedung, mutus urat nadi, segala macam lah dia tuh. Karena dia tidak punya harapan. Tapi selagi orang itu punya cita-cita, maka dia punya harapan. Tidak dapat yang ini. Tidak dapat yang ini. Kan namanya itu cita-cita. Jangan cuma punya satu cita-cita, buat cita-cita banyak. Siapa yang larang? Tidak ada. Jadi kalau orang bilang, oh cita-cita pengen jadi guru, terus karena nggak kesampaian, saya nggak punya cita-cita lagi. Waduh, sempit kali hidupnya. Iya kan? Karena kita tidak jadi guru, emang tidak bisa ngajar? Bisa. Ngajar bukan tidak harus jadi guru kan? Tidak harus jadi guru di kelas. Kita bisa jadi guru di mana-mana. Gitu ya. Nah, tadi kebetulan nih Pak, pas sambil nunggu di halte kan, tak sengaja dengar ada anak-anak. Ya. Dia bilang, Mak nanti kalau besar Dedek pengen jadi polisi ya kata. Ya. Langsung mamanya jangan jadi pilot ya katanya. Nah itu sebenarnya cita-cita tuh harus sesuai dengan keinginan anak atau orang tua sebenarnya. Kan hidup itu kan pilihan sekali lagi. Ketika anak berkeinginan, boleh dong dia punya keinginan. Tapi orang tua punya keinginan boleh juga dong. Iya. Tapi siapa yang menjalani, makanya nanti apakah bisa tercapai salah satunya atau bahkan tidak dua-duanya. Bisa saja. Tapi itulah yang menggiring kita, si orang tua terobsesi dengan pilot. Dia suruh anaknya disiplin, dia suruh anaknya apa segala macam. Si anak terobsesi menjadi polisi, dia disiplin juga apa segala macam. Sampailah pada titik penentuan apakah dia akan menjadi polisi atau menjadi pilot, nanti akan ada pengaruh-pengaruh lain.
dari pencapaian cita-cita berikutnya. Cita-citanya yang pertama, tamat sekolah dulu mak, tamat SD, iya kan? Betul. Begitu tamat SD, saya kepengen nilainya sekian mak, tentu nilainya. Yeah. Kemudian ngambil SMP, ngambil SMA sesuai jurusan. Kalau jurusannya berbeda, dia tidak bisa masuk jadi pilot, karena pilot mungkin syaratnya harus jurusan ini, nilainya harus sekian, berarti dia punya cita-cita yang lain. Boleh-boleh aja. Jadi salah enggak misalnya orang tuanya tuh maksa anaknya gitu? Dengan Tidak ada yang salah. Tidak ada salah. Karena pada saat anak menjadi katakanlah menjadi anak ya, dia masih kecil. Boleh dong orang tua, tapi tidak memaksa tanpa argumen. Biasakan memilih ini. Misalnya, saya mau makan pedas. Kenapa kamu makan pedas? Menurut saya pedas itu sebuah semangat untuk diri saya. Kenapa? Begitu makan, saya kan terasa nafsu makannya tinggi. Ada argumen. Jadi biasakan anak-anak kita berargumen. Semakin bagus dia berargumen, maka lawanlah dengan argumen juga. Jadi orang tua harus belajar menjadi orang tua. Dan anak pun bisa nimbang yang mana kan? Betul, pencerahan itu akan terjadi karena proses penyebutan cita-cita itu kan proses awal. Maka proses berikutnya adalah membangun cita-cita berikut untuk mendukung cita-cita ini. Bagaimana membangunnya? Ada proses, ada perjuangan, ada tangisan, ada candaan, ada tawa, ada segala macam di situ. Maka jalurnya mungkin lurus, rupanya dia harus berbelok, mentok segala macam. Tapi paling tidak si anak mengerti kenapa kita harus menjalani ini, karena dia punya argumen dan dia tahu argumen-argumennya. Ya. Nah itu kan kalau untuk anak-anak. Kalau untuk yang udah lanjut itu kan udah setengah siang misalnya, itu masih bisa nggak bangun cita-cita? Semua orang harus punya cita-cita. Jadi bukan hanya anak. Tidak ada kata terlambat ya? Tidak ada yang terlambat. Jadi bagi saya, misalnya cita-cita saya sekarang adalah setelah saya pensiun, ini cita-cita. Saya kepengen berkendara barangkali di kawasan Asia dulu deh. Apakah 6 bulan, 1 tahun, tapi setelah pensiun saya dengan istri, anak-anak saya juga sudah mandiri, sudah apa, saya kepengen keliling, jalan, kapan perlu keliling dunia. Kan sebuah cita-cita. Gratis. Mimpi yang gratis. Loh, cita-cita itu harus kita wujudkan dengan cara apa? Berjuang dulu untuk persiapan masa pensiun. Iya kan? Agar begitu pensiun kita udah siap untuk jalan-jalan. Jadi nggak ada batasan usia untuk membuat cita-cita. Cuman cita-cita anak-anak dengan cita orang dewasa tentu berbeda. Ya, jadi itulah lampu. Kalau kita berjalan di malam hari, cita-cita itu adalah lampunya. Kemana kita akan kita tuju? Apakah ada kelokan, apakah ada tanjakan, apakah ada lubang segala macam, maka lampu inilah yang bisa menunjukkan kepada kita, yang menerangkan kita agar kita tidak tersesat, agar kita tidak kecelakaan di tengah jalan. Kalau saya melihat cita-cita itu sebagai sebuah tempat, Pak. Ya. Jadi kita tuh tidak mesti satu jalan, masih banyak jalan yang lain. Betul, maka cita-cita besar tadi. Iya. Jadi maksudnya gini, sederhana. Buatlah cita-cita besar yang saya sebut dengan visi. Visi itu adalah impian atau keinginan kita, tujuan akhir kita. Tapi untuk mencapai itu, buatlah cita-cita sederhana dulu. Saya mau naik haji. Apa yang kamu lakukan sekarang? Cita-citanya adalah punya penghasilan yang bagus, agar bisa menabung. Maka bikin usaha. Habis itu apa? Setelah usahanya makin besar, maka cita-citanya adalah tingkatkan ibadahnya. Mulailah belajar. Pelajaran agama segala macam kan. Terus apa lagi? Ada lagi cita-cita berikutnya, sehingga nanti ketika cita-cita besarnya tercapai, naik hajinya tercapai, kita benar-benar sudah siap lahir batin. Itu. Ya. Oke? Oke. Itu dulu pelajaran hidup, belajar hidup ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingat, cita-cita adalah harapan bagi kehidupan kita. Tanpa cita-cita,
kita seperti berjalan di tengah kegelapan.